Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan akal, jiwa dan hati yang dipenuhi oleh iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan keimanan, keislaman ada di dalam diri kita sampai kita wafat dan berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan masih di dalam matan Muqaddimah al-Jurumiyah. Ingat ya, ini matan tuh muqaddimah. Jadi muqaddimah Jurumiyah. Jadi belum sampai ke isinya gitu. Makanya para ulama kenapa kalau antum mau belajar bahasa Arab, belajar muqaddimahnya dulu, dan muqaddimahnya adalah Jurumiyah secara basic. Nah, jadi kita akan melanjutkan pembahasan setelah selesai marfu'atul asma. Ya, lagi-lagi kita murajaah marfu'atul asma, ada 7 penulis sebutkan, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar inna, isim, kana, terakhir tawabi'. Kalau tawabi' dibedah berarti ada na'at, ataf, badal, dan taukid. Itu kalau dibedah. Berarti total sebenarnya ada 10 di marfu'at. Cuma disebut 7 karena tawabi disebut 1. Ya, dan tawabi isinya ada 4. Sekarang kita masuk pada berikutnya. Kalau tadi marfu kedudukannya, berarti kalau kita sebutkan yang tadi itu kedudukan dia pasti marfu'. Adapun alamat rafa'nya ya tergantung. Alamat rafa'nya bisa dhamma, alamat rafa'nya bisa al-wawu, bisa thubutun nun dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada bab mansubat al-asma, yaitu isim-isim yang mansub. Kalau tadi isim-isim yang marfu', sekarang berarti mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-mansubatu 15. Ya, mansubat itu ada 15. Wahiyya al-maf'ulu bihi wal masdaru wa zarfuz zamani wa zarful makan. Sebenarnya zarful zaman wa zarful makan dihitung satu harusnya. Itu yang disebut sebagai maf'ulun fih. Dia zarf itu maf'ulun fih, atau kita kenal dengan zarf. Berikutnya wal halu wat tamyizu wal mustatsna wasmula. La di situ maksudnya la an-nafiyah lil jins. Bahasa Arab itu banyak la-nya. Ada la an-nahiyah, ada la an-nafiyah, ada la an-nafiyah lil jins, ada la al-atifah. Barusan kita belajar la atifah. Ya. Makanya najahal mujtahidu la al-kasul. Itu kan atifah, bukan nafiyah dia. Tapi dia atifah. Nah, la di sini apa yang dimaksud? Maksudnya la an-nafiyah lil jins, menafikan jins. Kayak kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lihat ilaha. Nah, ilaha itu ismu la contohnya. La ilaha berarti ilahanya ismu la. La ini. Makanya dia mansub kedudukannya. La ilaha. Nah. Wal munada. Wal munada, nanti munadanya dijabarkan, tidak semua munada itu mansub. Ya, tapi di sini disebutkan munada mansub. Wal maf'ul min ajlih. Ini yang disebut maf'ul min ajlih, atau nama lainnya maf'ul lahu. Maf'ul min ajlih atau maf'ul lahu. Berikutnya maf'ul ma'ahu wal maf'ulu ma'ahu wa khabaru kana wa akhwatiha. Kan waktu itu mau isim kana marfu ya. Sekarang khabar kana mansub. Wasmu inna wa akhwatiha. Tadinya apa? Khabar inna marfu, sekarang isim inna mansub. Berikutnya wattabi'u lil mansub. Maksudnya apa? At-tawabi' lil mansub, yaitu an-na'tu wal atfu wat taukid wal badal. Sudah. Berarti at-tawabi' juga masuk ke dalam al-mansubat. Tawabi' ikut semuanya. Marfu'at masuk, mansubat masuk, dan terakhir juga masuk. Maka penulis bilang ada 15 kurang lebih yang tadi sudah kita sebutkan. Kita bahas secara contoh-contohnya saja supaya kita ada muqaddimah dulu tentang mansubat ini. Di sini penulis penta'liq bilang gini, yakunul ismul mansub idza waqa'a fi mawdi' min hadzal mawadhi' wa qawluhu 15 ay bi'uddi dzarfaini wahidan. Dengan menghitung zarfain itu dengan satu hitungan. Jadi zarful makan, zarful zaman itu dihitung satu. Wa khabar kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha wahidan. Ya. Tawabi' dihitung arba'ah. Berarti di sini dijabarin. Kalau tadi tawabi dihitung satu, di sini tawabi dihitung semuanya. Pokoknya jumlah nggak penting lah. Nggak kayak rukun Islam 5 gitu. Nggak penting. Jadi al-mansubat 15 opsional. Ya, nggak mesti. Nah, soal angka itu tidak mesti di dalam bahasa. Lihat al-maf'ul bihi. Maf'ul bihi jelas ya, kita tahu dia sebagai objek. Contohnya di sini
Contoh misalnya azzamtullaha subhanahu wa ta'ala. Azzamtu Allah. Berarti di sini lafzul jalalah mansub. Maf'ulun bihi dia. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah fi akhirih. Berikutnya al-masdar. Masdar itu apa? Masdar juga dikenal dengan maf'ul mutlak. Dikenal dengan maf'ul mutlak, itu masdar. Masdar itu urutan ketiga dalam sharaf, dalam tasrif. Misalnya apa? Kataba yaktubu kitabatan, misalnya gitu. Berarti kitabatan masdar. Dia urutan nomor 3 kalau ke kanan. Makanya saya bilang yang namanya sharaf itu kalau nggak ke kanan ke bawah. Kalau nggak ke samping ke bawah. Ini contoh ke samping nomor 3 adalah masdar. Jadi urutannya masdar. Maf'ul mutlak. Contohnya di sini misalnya nomor 4 ikraman. Akramtul alima ikraman. Akramtul alima ikraman. Atau dalam Quran ini warattilil qur'ana tartila. Nah, itu masdar namanya, maf'ul mutlak. Warattil qur'ana tartila. Tartila berarti maf'ul mutlak, mansub. Berikutnya zarfuz zaman sama zarful makan. Ini yang disebut maf'ul fi. Contoh dari zarfuz zaman nomor 5, lihat. Yaumal khamis. Safartu yaumal khamis. Maka yaumal khamis zarfu az-zaman. Zarfu zaman. Contoh misalnya safartul lailata. Safartu misalnya asumu al-yauma. Saya puasa hari ini. Berarti al-yauma itu zarf. Makanya al-yauma mansub. Ya, fathah. Berikutnya zarful makan, contohnya misalnya di sini jalastu amamal muallimi. Amama al-muallimi. Nah, itu berarti zarf makan, menunjukkan tempat. Saya duduk di depan guru. Berikutnya al-hal. Hal kalau bahasa kita artinya keadaan. Keadaan. Lihat contohnya. Addaitus salata mutmainnan. Aku melaksanakan salat dalam keadaan tenang. Nah, berarti kan keadaan ya. Addaitus salata mutmainnan. Contoh misalnya amshi masruran. Saya berjalan dengan keadaan senang. Itu hal namanya. Senang, sedih, berantakan, hancur, lebur dan lain-lain itu berarti hal, keadaan. Orang seperti apa? Khusyuk itu hal. Berikutnya tamyiz. Tamyiz secara bahasa artinya membedakan. Tapi kalau dalam bahasa Arab contohnya lihat. Tasaddaqtu bi 20 alfan. Jadi kata bi 20 alfan. Itu untuk membedakan 20 apa? Alfan. Untuk membedakan. Di tamyiz itu di dalam bahasa nanti kita jelaskan dia membedakan apa yang dimaksud di konteks kalimatnya. Berikutnya mustasna. Mustasna itu yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Lihat nomor 9. Ahbabtun nasa illal asyrara. Nah, yang disebutnya al-asyrara itu syahidnya, al-asyrara. Aku mencintai semua orang kecuali orang-orang buruk. Berarti yang dikecualikan adalah orang-orang buruk. Nah, dia berarti mansub, mustasna. Tapi masalahnya istisna itu nanti ada manfi, ada musbat. Ada yang memang penafikan, ada yang menetapkan. Nah, yang di sini disebutkan contohnya adalah al-asyrara, kecuali dia menafikan orang-orang yang buruk. Berikutnya wasmula. Contohnya adalah la fa'ila khairin nadimun. La fa'ila, lihat ism la-nya itu. La fa'ila khairin nadimun. Apa artinya? La fa'ila khairin nadimun. Tidak ada pelaku kebaikan yang menyesal. Tidak ada pelaku kebaikan yang menyesal. Cocok buat status WA ini. La fa'ila khairin nadimun. Tidak ada pelaku kebaikan yang menyesal. Ya. Contohnya tadi Anda sebutkan la ilaha illallah. Ilaha itu berarti isim la. Berikutnya munada. Munada. Lihat nomor 11. Ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali. Atau misalnya gini, ya abdallahi. Mansub. Ya abdallahi. Ya rasulallahi. Ya, kadang-kadang saya bingung ada sholawatan misalnya. Kok i'rabnya salah gitu salawatannya. Ini ada salawatan, baca nih di salawat. Kok ada i'rab yang salah? Saya pikir kalau salawat yang benar pasti i'rabnya enggak salah. Kok ada yang salah? Berarti itu buatan jelas. Dan buatannya keliru. Banyak yang salah dikata ya Rasulullah. Harusnya ya Rasulullah. Itu mansub. Karena dia munada. Itu fungsinya kita belajar. Al-maf'ul min ajli.
atau dikenal dengan maf'ul lahu. Lihat nomor 12. Ightarabtu raghbatan fil ilmi. Ightarabtu raghbatan fil ilmi. Berarti artinya apa? Aku menyukai jalan ilmu ini. Ightarabtu raghbatan fil ilmi. Baik. Berikutnya maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Contohnya nomor 13. Zakartu wal misbaha. Zakartu wal misbaha. Nah, di situ maf'ul ma'ah itu maksudnya ma'iyah, dia membersamai kejadian tersebut. Zakartu wal misbah berarti dia lagi murojaah, wal misbah ada bersamanya, lampu itu bersama dia. Berikutnya khabar kana, ini udah jelas khabar kana. Contohnya adalah kana Zaidun mujtahidan. Kana Allahu ghafuran rahiman. Ya. Kana Allahu, nih saya mau tanya i'rab ini nyambung nih sama yang tadi kita bahas. Kana Allahu ghafuran rahima. Oke, i'rabnya. Kana Allahu, Allah sebagai apa? Lafdzul jalalah sebagai isim kana marfu. Berikutnya ghafuran khabar kana. Khabar kana mansub. Ghafuran rahima. Rahima apa? Khabar juga. Khabar yang kedua. Berarti dia ta'addudul khabar. Khabarnya banyak di situ. Makanya ghafuran rahiman. Kan itu bagian dari apa namanya? Ghafuran rahiman, bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengkhabarkan kana. Nah. Terakhir ismu inna wa akhwatiha. Isim inna contohnya innal ilma nafi'un. Atau saudaranya ka'anna Khalidan asadun. Dan seterusnya. Wattabi' lil mansub, ya udah selesai tawabi'. Jadi kalau na'at ikut mansub, ataf ikut mansub, taukid juga, dan badal juga ikut mansub. Itu yang disebut mansubatul asma. Kita tulis mansubat al asma. Itu perkenalan tentang mansubatul asma supaya masih penuh rupanya. Tersebut mansubat isim mansub. Ada berapa? 15. Oke, kita ringkas. Yang pertama maf'ul bi. Pokoknya semua maf'ul itu pasti dia mansub. Yang kedua masdar, atau disebut sebagai apa tadi Anda bilang? Maf'ul mutlaq. Yang ketiga zarf, atau disebut maf'ul fihi. Yang keempat setelah zarfa hal. Yang kelima tamyiz. Lihat, tamyiz lugo sama tamyiz fikih beda. Kalau anak syariah sama anak lugo berantem soal kata tamyiz, beda arti. Yang satu tamyiz itu, yang satu tamyiz ini. Makanya akhirnya kita katakan ana fi wadin anta fi wadin. Ana di sini kamu di situ gitu. Beda kita. Enggak nyambung. Mustasna. Yang ketujuh isim la. Nah, ini Anda jelasin di sini, nafiyah lil jins. Pernah belajar ini sebelum? Nafiyah lil jins. Nah, ini penting pembahasannya. Nomor 8 munada. Terkhusus munada yang mudhaf dan syibhul mudhaf. Enggak semuanya. Jangan mentang-mentang munada itu mansub semuanya dimansubin. Contoh misalnya ya Muhammad. Muhammadu bukan ya Muhammada. Tidak semua munada itu mansub. Nomor 9 setelah munada apa? Maf'ul min ajlih. Nah, bisa min ajlih atau li ajlih sama aja. Nomor 10 maf'ul ma'ah. Nomor 11 khabar kana. Khabar kana dan akhwatnya. 12 isim inna dan akhwatnya. Terakhir
Tawabi. Nggak tahu ya, ini kelihatan apa enggak sampai bawah, tapi ya nggak penting lah. Yang penting saya udah ucapin. Yang terakhir adalah tawabi. Berarti saya nyebut 13, di sini 15. Ini kalau dijabarkan berarti tambahin aja 4 di sini. 12 tambah 4, 16 berarti. Jadi ini maf'ul bihi dan dia objek, ya kita kenalan satu-satu. Maf'ul bihi objek pasti mansub. Selamanya maf'ulun bihi pasti mansub. Berikutnya masdar, dia maf'ul mutlak, pasti masdar itu mansub. Berikutnya zarf. Kenapa kurang ro di sini? Zarf. Ngantuk nulisnya, zarf dong. Zarf. Allahu akbar. Yang keempat hal. Hal itu tadi kita sebut apa? Keadaan. Kalau zarf itu apa sih kalau bahasa kita? Kata keterangan. Inilah yang disebut SPOK itu. K dia itu. Zarf itu. K. Hal, keadaan, tamyiz, ya, membedakan. Sama sebenarnya fikih tamyiz juga orang yang sudah bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Mustasna berarti apa? Yang dikecualikan. Contoh misalnya semua pergi kecuali Muhammad. Berarti Muhammad mustasna. Isim la tadi sudah kita sebutkan contohnya. Munada itu maksudnya yang dipanggil. Dan syaratnya harus mudhaf, baru dia fathah, baru dia mansub. Maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, khabar kana, isim inna dan akhwatnya. Tawabi sudah tadi kita bahas ada 4. Sama ataf, na'at, taukid dan badal. Maka inilah mansubatul asma sudah selesai ya. Insyaallah segini dari mansubatul asma. Kita masuk satu-satu secara nggak usah terlalu rinci ya, kita masuk pengenalan satu-satu insyaallah dari maf'ul bihi, masdar dan zarf. Jadi insyaallah kesempatan kali ini kita bahas 3 sampai zarf. Bismillah ta'ala. Atau kalau misalnya secara singkat cukup kita lanjut. Kita mulai dari maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi udah hatam insyaallah. Maf'ulun bihi dia objek. Pengertiannya al-ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu atau yaqa'u alaihil fi'lu. Boleh kita bilang yaqa'u bihil fi'lu atau yaqa'u alaihil fi'lu. Yaitu objek yang sedang kita bicarakan. Contohnya darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Zaidan berarti maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Contohnya terlalu basic. Kita ganti misalnya ra'aitul muslimin. Al-muslimin maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi apa? Al-muslimin. Ya niyabatan anil fathah. Niyabatan anil fathah. Nah, niyabatan anil fathah li'annahu jama' mudzakkar salim. Itu sudah selesai tentang maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi wa huwa qisman. Maf'ulun bihi bisa 2. Bisa dhamir, bisa zahir. Sama aja kayak sebelumnya, bisa zahir, bisa dhamir. Ya, kalau zahir udah jelas ya, zahir kayak sebelum-sebelumnya Muhammad, muslimin, tullab dan lain itu zahir. Dhamir bisa, dhamir juga bisa dhamir muttasil atau dhamir munfasil. Fal muttasil 12. Yang muttasil ada 12 disebutkan di sini. Darabani, darabana, darabaka, darabaki, darabakuma, darabakum, wa darabakunna, wa darabahu, wa darabaha, wa darabahuma, wa darabahum, wa darabahunna. Itu maf'ulun bihi dhamir. Ya, enggak usah dihafal, enggak penting itu. Enggak ditanya malaikat juga itu. Cuma kita harus tahu ketika posisi seperti itu dia maf'ulun bihi. Contoh misalnya, darabani Zaidun. Yang mukul siapa? Darabani Zaidun. Manil fa'il? Zaid. Taib maf'ulun bihi ana darabani Zaidun. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai mana ini maf'ulun bihinya? Itu darabani Zaidun. Itu maf'ulun bihinya dia pakai dhamir. Berarti Arabnya gimana? Darabani. Daraba fi'lun madhin mabniyun 'alal fath. Nun di situ sebagai nunul wiqayah. Pernah waktu itu disebutkan nun al-wiqayah itu untuk menjaga fi'il agar tidak aib. Apa aibnya fi'il? Kasrah. Kan harusnya darabi. Aib tuh, kalau fi'il bisa kasrah itu aib. Apalagi fi'il madhi itu aib banget. Makanya dijaga adanya nun, disebut nunul wiqayah, mengawal agar tidak terjadinya aib pada fi'il. Ya, makanya daraba tetap fathah dia. Mabniun alal fath tetap.
Baru ada nunul wiqayah nggak di-i'rab dia, nggak di-i'rab nunul wiqayah. Ya baru dhamirun barizun muttasilun mabniun ala as-sukun gitu. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Gitu. Kalimat darabani i'rabnya panjangnya subhanallah. Baru darabani. Ya, darabani Zaidun, berarti Zaidun fa'il. Dah, selesai. Darabana, begitu juga darabana. Makanya di sini contohnya lihat. Darabana nomor 7, na-nya dhamir muttasil ya. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Semuanya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Semuanya. Darabaka Zaidun. Ya. Darabaki Zaidun misalnya. Ya, dan seterusnya. Darabakuma dan seterusnya. Berarti fa'ilnya enggak disebutin, cuma di sini disebutin apa? Maf'ulun bihi-nya. Begitulah kira-kira contoh dari maf'ulun bihi dhamir dan i'rabnya bisa dilihat mabniun alal apa mereka. Kalau yang ketemu sama kaf, yang pasti fi'il madhi mabniun alal apa? Fathah. Atau mabniun al sukun litisalihi bi apa? Pasti dia mabniun al fathah. Contoh misalnya darabakunna. Dia mabni alal apa? Fathah, daraba. Enggak berubah kunna. Kunna itu cuma ini aja. Dia masuk ke maf'ulun bihi-nya. Jadi si fi'il madhinya tetap mabniun al fathah. Adapun yang munfasil ada 12 juga. Contohnya iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Berarti kalau pakai kalimat iya dia maf'ulun bihi dan dhamirnya munfasil. Berarti kalau di i'rab gini, dhamirun barizun munfasilun mabniun alal apa? Gitu. Contoh iyyaka na'budu surat Al-Fatihah. Berarti kan itu maf'ulun bihi muqaddam. Karena iyyaka na'budu itu asal katanya, kalau kita lihat struktur bahasanya, na'budu iyyaka. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan takhsis, pengkhususan, qasar di situ, maka ditarik ke depan. Iyyaka berarti maf'ulun bihi muqaddam. Dia muqaddam dari fi'il dan fa'ilnya. Ya, begitu enggak ya Rabb? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jadi na'budu fi'il fa'il di situ. Iyyaka maf'ulun bihi dikedepankan. Nah, karena dalam tujuannya apa? Qasar, takhsis, pengkhususan makna. Jadi kalau iya itu berarti dia maf'ulun bihi mansub. Contoh lihat nomor 1. Iyana lil mutakallim ghairi al mu'azzam nafsu. Iyana 'allamta. Iyana 'allamta. Ma 'allamta illa iyana. Nah, itu berarti maf'ulun bihi mansub. Nah, atau mustasna mansub kan illa iyana itu mustasna. Nah, cara i'rabnya adalah sebutin dulu dhamirnya. Dhamirun barizun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi gitu. Itu i'rab semua maf'ulun bihi dhamir. Jelas insyaallah tentang maf'ulun bihi. Nah, lanjut. Kita lanjut ke masdar. Apa itu masdar? Tadi masdar sudah disebutkan yaitu isim pada isim mansub yang berada pada urutan ketiga dalam tasrif. Jadi isim mansub yang menempati urutan ketiga dalam tasrif. Jadi kalau tasrif perubahan itu yang ketiga dia pasti masdar. Kataba yaktubu kitabatan. Kitabatan berarti masdar. Itu daraba yadribu darban. Berarti darban itu masdar. Nah, ini masdar itu atau disebutnya maf'ul mutlaq adalah al-masdaru huwal ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'il. Udah Anda bilang tadi terjemahannya. Nahu daraba yadribu darban wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyun. Jadi masdar itu ada dua, lafzi, ma'nawi. Atau maf'ul mutlaq ada dua, yaitu lafzi dan ma'nawi. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdha fi'lihi fa huwa lafzi. Kalau lafadznya sama kayak fi'ilnya, berarti dia lafzi. Contoh daraba darban itu lafzi. Ya. Akala aklan. Nah, itu berarti lafzi karena mirip kan ya. Itu namanya lafzi. Yang maknawi secara makna sama, tapi lafadznya beda. Contoh misalnya jalastu qu'udan. Kalau lafzi kan jalastu julusan. Ini qu'udan, tapi qu'ud artinya julus. Satu makna gitu, tapi beda lafadznya. Itu bedanya lafzi sama maknawi. Kalau lafzi lafadznya mesti sama, kalau maknawi maknanya sama tapi lafadznya beda. Qumtu wuqufan. Karena kalau lafzi gimana? Qumtu qiyaman. Qumtu qiyaman. Itu sama lafzi. Tapi kalau qumtu wuqufan itu berarti maknawi. Itu secara singkat begitulah kira-kira maf'ul mutlaq. Kita tulis sekarang. Ini udah ya?
Nggak tegang apa sih? Baik, kita bahas tadi maf'ulun bihi sudah. Maf'ulun bihi sudah hatam lah ya insyaallah. Tadi maf'ulun bihi kita sebut ada dua. Seperti biasa ada dhamir, ada zahir. Sudah selesai. Sekarang maf'ul mutlak. Kita katakan maf'ul mutlak ada dua, yaitu lafzi dengan maknawi. Kita kasih langsung contohnya biar mirip kalimatnya. Qama Muhammadun qiyaman. Nah, ini berarti lafzi. Kalau maknawi, qama Muhammadun apa? Wukufan. Wukuf sama artinya berdiri juga. Wukufan. Nah, ini bedanya lafzi sama maknawi. Tapi yang disebut maf'ul mutlak ya kalimat terakhir ini. Ini dia nih masdar maf'ul mutlak. Jadi kalau di Arab kita sebut maf'ul mutlak mansub. Maf'ul mutlak mansub. Enggak perlu kita sebut maf'ul mutlak maknawi lafzi, enggak perlu. Karena jenis itu enggak masuk i'rab. Tapi kita sebutkan maf'ul mutlak mansub. Maf'ul mutlak mansub wa alamatun nasbi kadza wa kadza. Nah, bedanya kalau lafzi mirip qoma qiyaman, kalau ini qoma wukufan. Jalasa julusan, jalasa qu'udan. Dia sinonim gitu loh. Ini kata-katanya memiliki sinonim. Coba bahasa Indonesia bisa gak? Indonesia nggak punya. Ini kelebihan bahasa Arab. Masdar itu kekhususan bahasa Arab. Bahasa Indonesia nggak punya masdar. Ya, bahasa Indonesia tidak punya masdar. Itulah contoh masdar. Dan ini contohnya sudah saya tulis. Ada tambahan dari saya mungkin tentang penjelasan maf'ul mutlak yang tidak disebutkan di sini. Jadi maf'ul mutlak itu ada fungsinya. Buat apa dia ada di sini? Jadi buat apa dia nulis kayak gini? Kan qoma Muhammadun udah jelas. Kenapa pakai qiyaman sih gitu? Kenapa harus ada ini sih? Fungsinya apa dia gitu? Menegaskankah apakah? Nah, ini fungsi maf'ul mutlak. Fungsi maf'ul mutlak ada 3 kurang lebih. Fungsi maf'ul mutlak ada 3. Yang pertama muakkidun lil amal. Muakkidun lil amali. Yang kedua mubayyinun lin naw'i. Yang kedua. Yang ketiga mubayyinun lil adadi. Apa maksudnya? Muakkidun lil amal maksudnya apa? Apa tadi muakkidun? Penegas. Penekanan kita sebut. Untuk menekankan, misalnya kita sebut qama Muhammadun qiyaman, itu menekankan Muhammad beneran berdiri. Contoh ayat warattilil Qur'ana tartila. Itu lafzi atau maknawi? Lafzi. Apa fungsinya ada di situ? Nih, muakkidun lil amal. Bacalah Al-Quran dengan tartil, itu untuk menegaskan kamu harus tartil dalam baca Quran. Qiyaman juga penegasan. Sekarang mubayyinun lin naw, untuk menjelaskan jenisnya. Ini belum ada contohnya. Kita tulis contohnya, misalnya contoh yang ini. Daraba Muhammadun Zaidan darban syadidan. Lihat. Muhammad memukul Zaid dengan pukulan yang keras. Untuk menjelaskan pukulannya gimana. Berarti darban syadidan ini maf'ul mutlak. Darbannya ini maf'ul mutlak. Lafzi ya kan, darban. Dan dia tugasnya sebagai mubayyinun lin naw'. Untuk menjelaskan mukulnya tuh gimana. Keras, pelan, kan. Yang kayak gitu-gitu. Jadi misalnya kita sebut darban syadidan. Darban bil asa, misalnya mukul pakai kayu kan bisa ya. Jadi berarti mukulnya dijelaskan jenisnya sama maf'ul mutlak. Ini fungsinya. Yang berikutnya di antara fungsinya juga adalah mubayyin lin naw'. Sekarang nih mukul kencang berapa kali? Yang ketiga mubayyinun lil adad. Berapa kali dia? Jumlahnya berarti kalau mubayyin lil adad untuk menjelaskan jumlahnya. Contoh misalnya daraba Muhammadun Zaidan darbatan.
Darbatan. Darbatan kita sebut. Apa maksud darbatan? Satu pukulan. Ini maf'ul mutlaq, menjelaskan juga sama. Berarti kita sebut daraba Muhammadun Zaidan darbatan wahidatan afwan. Atau darbata ini dua kali mukul. Semakin jelas gak kalimatnya? Ada yang maf'ul mutlaq semakin jelas berapa kali Muhammad mukul Zaid, sekencang apa, dijelaskan dengan adanya maf'ul mutlaq. Berarti maf'ul mutlaq fungsinya 3, penekanan, menjelaskan jenis, menjelaskan jumlah. Itu fungsi dari maf'ul mutlaq. Nah, di buku nampaknya tidak disebutkan, tapi kita sebutkan di sini insyaallah. Mudah-mudahan jadi tambahan faidah. Kita masuk ke maf'ul fi atau dzarf. Nah, kalau ini harus difoto karena kita tidak temukan itu. Sudah ya? Insyaallah. Sekarang kita masuk nomor 3. Yang ketiga adalah zarf. Disebut maf'ul fi atau zarf. Dan zarf itu berarti ada 2. Az-zaman dengan al-makan. Apa sih bedanya zaman dengan zaman? Zarfuz zaman pakai alif dengan zarfuz zaman. Oke, az-zamanu az-zaman. Kan artinya sebenarnya sama-sama waktu ya. Bedanya apa? Kalau az-zaman pendek itu maksudnya asr. Masa bisa kita sekarang zaman modern itu zaman pakai pendek. Kalau zaman berarti waktu. Waktunya dia. Pagi, siang itu zaman namanya. Tapi kalau masa sekarang zaman sebutlah zaman corona, zaman produktif itu pakai pendek, zaman. Itu beda secara bahasa. Nah, zaman dan makan ini dua-duanya maf'ul fi dan dia pasti mansub. Kita baca di sini qala al-mu'allif rahimahullah, babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Dzarfuz zaman huwa ismu zamanil mansub bi taqdir fi. Maksudnya isim zaman yang mansub dengan makna fi. Jadi seolah-olah di situ tuh ada fi. Contoh misalnya safartu yaumal khamis, maksudnya saya pergi pada hari Kamis. Fi yaumil khamis maksudnya gitu. Ya, pada hari Kamis. Nah, berarti di situ kedudukannya seolah-olah ada fi. Makanya di sini ada berapa tuh? Ada zarfuz zaman disebutkan, ada al-yaum, al-lailah, ghudwah, bukrah, saharan, ghadan, atama, sabahan, masaan, abadan, amadan, wahinan, wa ma asbaha dzalik. Masih banyak lagi. Berarti inilah contoh-contoh zarfuz zaman. Al-yaum apa artinya? Al-yaum hari ini. Jadi yang disebut hari ini tuh dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu al-yaum. Al-lailah dari terbenam matahari sampai kebalikannya. Sampai terbit fajar. Itu al-lailah namanya. Sekarang berarti waktunya al-lailah. Hadhil lailah. Ya, bukan al-yaum. Berikutnya ghudwah. Ghudwah apa? Ghudwah itu min sholati subh ila tulu'is syams. Jadi ghudwah itu dari ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Makanya ada ayat apa? Ghuduwan wa asyiya. Ghuduwan itu maksudnya pagi. Paginya kapan? Dari ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Itu sunnahnya baca zikir pagi di waktu ghudwah. Di waktu ghudwatan. Bukrah, apa bukrah nomor 6. Awwalun nahar min tulu'il fajr. Definisi bukrah itu pagi. Pagi dari mulai terbitnya fajar itu udah dihitung bukrah sampai nanti matahari tergelincir di siang hari, itu disebut bukrah. Baik, berikutnya sahar. Sahar waktu sahur. Ya, waktu sahur disebut sahar. Ya, jelas ya, kubail fajar. Kubail fajar. Contoh kalimatnya misalnya da'autullaha saharan. Saya berdoa kepada Allah saharan, berarti waktu sahur maksudnya. Udah dikenal dengan bahasa kita. Berikutnya ghadan. Ghadan udah jelas ya, besok. Atamah. Atama itu sulusul lailil awal. Atama jarang digunakan. Atama artinya sulusul lail ala awal. Kita sholat qiyam itu di waktu tersebut. Shallainal isya atamatan. Saya sholat isya atamatan. Itu udah menjelang di sepertiga malam. Tengah malam ke tengah itu dari 12 ke jam 3 itu disebut atamah itu. Itu waktu atamah. Berikutnya sabahan. Sabah sudah makna yang jelas. Di sini disebut awalun nahar.
Bakkartu ilal masjidi sobahan. Bakkar itu maksudnya apa? Bukan saya membakar. Bakar itu saya membakar. Bakar itu saya duluan lah gitu. Saya berangkat duluan pagi-pagi ke masjid. Berikutnya masaan, udah jelas. Jadi sobahan dan masaan itu zarf zaman ya. Kalau sobah itu dari waktu jam 12.00 sampai 12.00. Kalau masaan dari 12.00 sampai 00 kebalikannya. Jadi AM PM. Ya. Kalau AM berarti sobah, PM berarti masa. Abadan udah jelas, abadan artinya forever. Amadan juga mirip maknanya, abadan. La aqtarifus syarra amadan. Ya, amadan itu artinya abadan. Abadan, amadan. Ya, daiman, abada. Itu semua itu maknanya sama. Hinan, hinan artinya ismun li zaman mubham. Hinan itu untuk waktu yang kita lupa lah, kita random waktunya. Qara'tu hinan, waktu itulah artinya. Misalnya kita sebut iltaqaitu ma'aka hinan. Aku pernah ketemu sama kamu waktu itu, enggak tahu kapan. Hinan itu berarti random. Kita enggak ingat waktunya kapan, itu hinan namanya. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh-contoh waktu lain yang kita bisa sebutkan misalnya duhan, maghrib, isya, zuhran udah jadi waktu itu. Misalnya gini, taib naltaqi fi sa'ati tsaniyati 'ashar zuhran. Zuhran kan berarti zarf zaman. Tapi itu udah masuk di dalam waktu yang disepakati, zuhur. Kan enggak mungkin 12 zuhran maksudnya 12 malam, tapi siang. Kata zuhran udah mewakili. Atau misalnya kita sebut taib naltaqi fi sa'ati tsaniyah zuhran. Berarti jam 2 apa? Siang kan gitu. Atau kita sebut fi sa'atil khamisah subhan. Ya, berarti kan waktu subuh. Itu udah disepakati dan itu zarf. Gimana cara i'rabnya? Sebut zarfuz zaman masuk mansub, gitu aja. Zarfuz zaman mansubun wa alamatun nasbi kada wa kada. Selesai. Sekarang zarful makan. Zarful makan ismul makanil mansub bi taqdir fi, sama kayak tadi, bedanya tempat. Kalau tadi waktu, ya, kalau sekarang tempatnya. Apa saja? Amama. Amama udah jelas di depan. Contoh kalimatnya adalah misalnya sholaitu amamal imami. Mungkin sholaitu amamal imami. Antum sholat di depan imam. Enggak mungkin, berarti enggak mungkin di situ. Tapi kalau misal bikin contoh itu walaupun jumlah mufidah, tapi di situ tidak benar. Kita bisa sholaitu amamal imami, enggak mungkin. Misalnya jalastu amamal ustazi. Nah, berarti amama zarfu al-makan mansub. Berikutnya khalfa, khalfa lawannya itu kebalikannya, sholaitu khalfal maqami. Qudam. Quddam, kalimatnya quddam. Antum tahu quddam sering disebut sama askar di masjid. Geddam ya haj. Nah, itu quddam aslinya. Baru tahu nih pasti. Jadi quddam. Ya Allah ya haj, geddam gitu. Maksudnya quddam maju, amam gitu. Mereka menggunakan kata quddam. Nah, quddam itu maksudnya amam. Masyaitu quddamal amir. Aku berjalan di depan amir. Berikutnya wara. Wara juga maknanya kayak khalfa, di belakang. Kayak waqaftu wara al-imam. Saya berdiri di belakang imam. Fauqa di atas. Jalastu fauqal kursi. Sebenarnya jarang digunakan fauqal kursi, tapi ala lebih afdal. Tapi karena ngomongin tentang zarful makan, maka disebut kata fauqa. Fauqa dan ala itu berbeda dari segi letak. Kalau fauqa random atas, kalau ala itu nempel gitu. Misalnya ini alal maktab, karena memang dia di atasnya dan butuh terhadap dia berada di posisi atas tepatnya. Tapi kalau fauqa, ini juga fauqa maktab gitu, tapi tidak langsung. Nah. Tahta artinya di bawah. Berikutnya inda itu di dekat atau di samping. Jalastu indal muallim. Berikutnya ma'a artinya bersama, berarti ma'a ada lagi tuh, ma'a zarfiyah. Zarf makan. Ya, misalnya kita sebut apa? Ma'a al-amir, safartu ma'al amir, safartu ma'a Muhammadin, berarti ma'a zarfu al-makan, mansub. Wa izaa, ini jarang kita temuin. Izaa artinya muqabil, hadapan, di hadapan. Waqaftu iza'ad dar. Aina anta ya rajul? Iza'ad dar. Ai muqabilud dar. Kita di depan persis, di depan rumahnya. Nah. Hizaa, hiza sini bukan sepatu ya. Kalau sepatu hizaun, ini hizaa, beda. Hizaa di sini artinya apa? Qariban. Jalastu hiza'al Ka'bah. Aku duduk di dekat
Ka'bah. Di pelataran itu disebut hiza juga. Di dekat Ka'bah. Berikutnya tilqa. Tilqa banyak diucapkan. Qa'adtu tilqa al-bait, ay muqabil al-bait. Di depannya. Persis di depannya. Berseberangan dengan posisi tersebut. Ada juga huna. Kalau huna udah jelas artinya di sini. Nah, di sini artinya huna. Berikutnya sama, bukan summa. Ini kalau gundul susah bacanya. Summa atau sama. Ya. Sama artinya adalah isyarah lil makanil ba'id. Kalau huna tadi lil makan al-qarib, dekat. Waqaf al-muallimu huna, dekat. Tapi kalau sama jauh. Zahabtu sama. Ya, zahabtu sama. Saya pergi ke tempat yang jauh. Hunalika fil makanil ba'id, yaitu posisi yang jauh. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh-contoh yang lain. Contoh misalnya yaminan shimalan. Yaminan shimalan. Itu juga zarf. Jadi di dalam bahasa Arab ada shimal, ada syamal. Hati-hati. Shimal itu artinya kiri. Syamal utara. Janub syamal, gharb syarq. Itu juga semua makan. Misalnya kita syarqa baitika, janub baitika. Misalnya kita sebut gharb baitika. Syamal, shimal itu beda artinya. Jadi jangan disebut shimalaka, shimalaka padahal maksudnya syamalaka. Itu beda artinya antara shimal dengan syamal. Shimal kiri, syamal utara. Saya lawannya selatan apa? Utara kan? Benar ya? Janub syamal, Anda jadi takut salah. Jadi kalau gharb lawannya syarq, ya. Kalau janub lawannya syamal. Nah, itu tentang zarf. Mudah insyaallah zarf. Paling contoh-contohnya kita sebut misalnya jalastu amama siapa, fauqa apa, tahta apa, dan i'rabnya tinggal sebut zarful makan atau zarful zaman. Atau langsung sebut satu kata, maf'ulun fihi mansub. Langsung. Maf'ulun fihi mansub. Contoh misalnya kita sebut satu i'rab lah. Yang mana? Ini nih. Shallaitu khalfal maqam. Shallaitu khalfal maqam. Kita sebutkan contohnya. Shallaitu khalfa al-maqam. Dua-duanya ya. Jadi jangan ditanya lagi contoh dari makan dan zaman, dua-duanya nih. Ada di sini. Taib, shallaitu khalfal maqami zuhran. Maksudnya dia waktu zuhur, oke? Atau shallaitu zuhran khalfal maqam, sama aja. Shallaitu zuhran khalfal. Oke, berarti shallaitu udah fi'il madhi mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli dia fa'il posisinya. Berarti fi mahalli fa'il, rafa, fi mahalli raf'in fa'il. Kalau fa'il enggak mungkin mansub, enggak mungkin majrur, abadan. Shallai itu berarti dia fi'il fa'il udah selesai. Khalfa itu di sini zarf apa? Zarful makan atau kita sebut maf'ulun fihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Itu disebutin. Jadi terakhir ada tambahan wa huwa mudhaf. Al-maqami ismun majrurun wa alamatu jarri ismun majrurun bi zarf. Itu bi khalfa. Wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Dhuhran tadi maf'ulun fihi atau zarfuz zaman mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahira fi akhirih. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itulah contoh dari mansubat baru sebagian dan kita baru nyebutin 3 maf'ulun bihi, masdar, maf'ulun fi. Ya ini bisa sebenarnya kita kasih contoh tiga-tiganya itu satu kalimat. Jadi ada maf'ulun bihi, ada masdarnya, ada maf'ulun fi. Contoh misal apa? Daraba Zaidun Muhammadan darban syadidan sabahan. Selesai? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai sini insyaallah, kita lanjut lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau pusing nikmati pusingnya. Kalau tidak pusing alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.